Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval dengan NIM 1803 mata kuliah Hukum Pembiayaan kelas A dengan dosen Ibu Dr. Sri Walni Rahayu SHM. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anjak piutang. Jadi anjak piutang tuh dalam bahasa Inggrisnya sering disebut factoring. Anjak piutang merupakan suatu istilah yang berasal dari gabungan kata anjak yang artinya pindah atau alih dan piutang yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata tersebut, secara sederhana anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya ke pihak lain. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251-013-1988 tanggal 20 Desember 1988, perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, dari Dahlan Siamat, anjak piutang adalah sebagai transaksi pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien atau penjual kepada perusahaan factoring, kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan factoring. Ada pendapat dari para ahli yang kedua, Faisal Rifai. Factoring didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan baik dalam bentuk piutang maupun promes atas dasar diskonto dan dari klien dengan syarat recharge maupun without recharge, sehingga hak penagihan berpindah kepada perusahaan anjak piutang. Selanjutnya dari Sunargo Gautama, anjak piutang atau factoring pada intinya adalah pelaksanaan usaha pembelian piutang atas dasar suatu tingkat diskonto tertentu dari sisi penjual. Selanjutnya ada dari Handowo Dipo, anjak piutang adalah suatu teknik pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi berdasarkan pengertian anjak piutang, dapat ditarik kesimpulan bahwa anjak piutang adalah suatu cara pembiayaan atau pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau klien. Perusahaan yang memanfaatkan piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang bersangkutan menjual atau menyerahkan hak atas piutangnya kepada perusahaan anjak piutang. Kemudian perusahaan anjak piutang menyarankan sejumlah uang kepada perusahaan tersebut sebesar persentase tertentu dari jumlah nilai piutang. Sebagai imbalan, perusahaan anjak piutang membebankan biaya administrasi dan bunga kepada perusahaan. Dari penjualan piutang oleh perusahaan kepada perusahaan anjak piutang, kemudian memberikan hak kepada perusahaan anjak piutang untuk menagih piutang dagang kepada customer. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam perusahaan anjak piutang. 1. Perusahaan anjak piutang faktor. Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang
atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Pihak yang dapat menjadi perusahaan anjak piutang adalah perusahaan yang bergerak khusus dalam usaha anjak piutang atau perusahaan yang di samping bergerak di bidang anjak piutang, tetapi juga bergerak di bidang usaha finansial lainnya seperti leasing, consumer, credit card, dan bank. Bank juga diperkenakan melakukan usaha anjak piutang berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada penjelasan ketentuan pasal 6 huruf E tersebut ditegaskan bahwa kegiatan anjak piutang merupakan kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri yang dilakukan dengan cara pengembalian atau pembelian piutang. 2. Penjual piutang. Penjual piutang atau klien adalah perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan anjak piutang. Penjual piutang adalah pihak mempunyai piutang dari pengertian tentang penjual piutang di atas. Penjual piutang disyaratkan harus merupakan suatu perusahaan. Dengan demikian, usaha perseorangan tidak dimungkinkan untuk menjual piutangnya dengan cara anjak piutang. Meskipun penjual piutang itu suatu perusahaan, namun tidak berarti saya hanya perusahaan yang berbadan hukum saja seperti PT atau koperasi, tetapi juga meliputi perusahaan yang tidak berbadan hukum seperti firma, CV, persekutuan perdata, dan lainnya. 3. Nasabah. Nasabah atau debitur adalah pihak yang berhutang kepada penjual piutang. Dengan terjadinya transaksi anak piutang, maka hutangnya customer kepada klien tersebut dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Posisi customer di sini cukup penting karena ia dapat menentukan macet tidaknya serta lunasnya piutang klien yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Sebelum perusahaan anjak piutang mengambil keputusan untuk membeli atau mengambil alih tagihan piutang, maka yang dinilai adalah kemampuan atau kemauan bayar customer. Apabila kemampuan dan bonafiditas customer meragukan, maka pihak perusahaan anjak piutang akan berpikir dua kali untuk memberikan piutang dari klien. Manfaat anjak piutang bagi klien ada 4. 1. Peningkatan penjualan. Adanya jasa pembiayaan. Kemungkinan klien melakukan penjualan dengan cara kredit namun sulit untuk dilakukan apabila klien mengalami kesulitan modal. Dengan adanya jasa anjak piutang, klien mampu menjual secara kredit. 2. Pengurangan risiko tidak tertagihnya piutang. Pembiayaan dengan skema memungkinkan adanya pengalihan sebagian risiko tidak tertagihnya piutang kepada faktor pengalihan risiko. Ini sangat menguntungkan bagi kelancaran dan kepastian usaha bagi pihak klien. 3. Memudahkan perencanaan arus kas. Jasa investasi kredit atau piutang memungkinkan klien untuk melakukan perkiraan waktu dan jumlah piutang yang dapat ditagih sehingga memudahkan proyeksi arus kas usaha secara keseluruhan. Yang keempat, memudahkan penagihan piutang. Jasa piutang yang diberikan oleh faktor menyebabkan klien tidak perlu secara langsung melakukan penagihan hutang kepada nasabah sehingga waktu dan tenaga karyawan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang lebih produktif. Manfaat anjak piutang bagi nasabah. Nasabah memperoleh beberapa manfaat yang berupa 1. Kesempatan untuk melakukan pembelian secara kredit. Kehadiran jasa pembiayaan memungkinkan klien untuk melakukan penjualan secara kredit. Yang kedua, layanan penjualan yang lebih baik. Jasa administrasi penjualan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan lebih cepat dan tepat.
Eh, Manfaat anjak piutang bagi faktor. Manfaat yang utama diterima faktor adalah penerimaan dalam bentuk fee dari pihak klien. Fee tersebut terdiri dari diskon. Fee ini dibayarkan oleh klien karena faktor memberikan jasa pembiayaan. Uang muka atas piutang diberikan oleh faktor. Yang kedua, service. Fee ini dibayarkan oleh klien karena faktor memberikan jasa non-pembiayaan yang lainnya, ditentukan sebagai persentase tertentu dari piutang atas dasar beban kerja yang dilakukan oleh faktor. Terima kasih, cukup sekian penjelasan saya tentang anjak piutang.